Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Akhirnya teman, ini dia pembahasan yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah pembahasan opening dari Kamen Rider Zetsu, yaitu Nacto Vein dengan judul lagunya Visions di link Zetsu episode 673 teman. Dan ini kayaknya akan panjang sekali ya teman ya, karena teori-teorinya ini itu sebenarnya nyambung dari 3 episode awal ya, dan juga kalau untuk episode 4 kayaknya masih kasus biasa ya teman ya. Tapi kalau 3 kasus awal ini, terutama untuk si Nightmares-nya si Tetsuya Fujimi, itu beda case ya teman, karena dari situ ya, case dari seluruh Nightmares yang ada di setiap episode kedepannya itu dari si Fujimi ini ya teman ya. Jadi kita akan bisa bahas panjang nih untuk bagian situ ya teman. Langsung teman, kita mulai. Oke teman, langsung kita akan bahas untuk opening dari Kamen Rider Zetsu teman, yaitu Nacto Vein dengan judul lagunya Visions. Jadi pastinya diawali dengan scene yang cukup menarik ya teman. Jadi sini juga ada di dalam suatu ruangan mimpi ya. Jadi ini juga yang saya bilang di awal pembahasan ya teman ya. Kalau untuk bagian yang seperti ini ya, itu juga ada kayak aura-aura nightmares-nya ini berarti ya. Jadi ini kayak proyeksi mimpi ya. Terus ada aura-aura nightmares yang juga menyelimuti atau mengganggu konsistensi dari mimpinya itu ya teman, karena pastinya kan proses mimpi ini kan juga cukup panjang ya teman ya. Jadi setelah ini kan pastinya muncul dengan aura-auranya, terus juga kayak ada pusaran anginnya ya teman ya. Jadi pastinya langsung menuju ke bagian ini ya, logo dari Kamen Rider Zetsu. Nah ini menurut saya ya teman, termasuk ke dalam REM alias Rapid Eye Movement, yaitu adalah tahapan tidur di mana sebagian besar mimpi terjadi karena aktivitas otak yang sangat aktif, mirip dengan saat sadar namun dengan otot-otot yang terrelaksasi. Maksudnya pas lagi mungkin nggak terlalu banyak pikiran ya teman ya. Jadi bisa berkreasi, bisa sadar juga ya kan di dalam mimpi itu ya, jadi bisa memainkan mimpi di dalam mimpi ya teman ya. Selama fase REM, mata bergerak cepat di bawah kelopak mata, penapasan dan detak jantung pun meningkat, serta mimpi menjadi lebih jelas dan intens, berfungsi untuk memproses memori dan juga emosi ya teman. Dan juga ini fasenya itu biasanya dimulai sekitar 70 sampai 90 menit setelah tidur. Lalu juga pastinya berbagai arah ya teman untuk peran-perannya ini, dan juga ada otot-ototnya ya teman. Jadi bisa mengalami kelumpuhan sementara pada otot-otot untuk menjaga kamu ya kan untuk bertindak berdasarkan mimpi yang terjadi. Ya seperti itulah kurang lebih ya teman ya. Karena seperti yang kita tahu juga teman, Bakuyorozu ini itu case-nya juga berbeda sekali dengan Fujimi Tetsuya ya teman ya. Jadi kita akan coba breakdown di bagian situ ya teman ya. Nah, lanjut teman, di sini kita lihat ada si Bakuyorozu ya teman, yang juga lagi membobok ya teman ya. Di situ juga ada belakangnya ada buku tentang agent ya teman ya. Buku agent yang juga di sini sangat menarik ya tuh. Nah, it's the mission. Nah, itu ya kan bagian liriknya ya teman ya. Jadi setelah dia tidur ini juga muncul ya kan di dalam dunia mimpinya ini ya teman. Nah, di sini juga ada organisasinya si Code ini ya teman. Nah, kita lanjut ya kan di sini. Nah, ini juga menarik nih ya teman ya. Ada berbagai macam list misi ya teman ya. Misi dari seorang agent Bakuyorozu ini yang harus ia tuntaskan ya teman sebagai agent. Ini juga cukup banyak ya teman, dan ini mungkin semua misinya akan dikerjakan sampai akhir serial ya teman ya. Karena ada sekitar 30 misi berarti ya. Kan setiap misi itu ya total ada 2 episode lah ya teman ya. Jadi cukup tuh untuk menggali semuanya itu ya teman ya. Nah, terus juga misinya ini paling ketara ya teman, ada save the target ya, episode pertama tuh ya kan ya, si Nemu ya kan ya, yang lagi disandra sama teroris ya teman ya. Itu pastinya dimulailah petualangan agentnya si Bakuyorozu. Terus juga ada stop the bomber episode 2 sampai 3 ya, ini fokusnya ke Tetsuya Fujimi ya teman ya. Nah itu yang saya bilang tadi ya teman, kenapa ini berbeda sekali dengan case-nya Baku sama si Tetsuya Fujimi. Jelasin dikit ya teman ya. Kalau untuk mimpinya si Tetsuya Fujimi itu seperti mewujudkan niat jahatnya dari si
Tetsuya ya teman ya. Di samping ia juga ingin diakui ya teman, kalau misalkan divisinya aneh atau divisi yang mau ia kerjakan ya kan untuk ngatasin atau kebuka ya kan kenyataan tentang nightmares ini kan kepada publik gitu ya. Tapi kita juga bisa lihat ya teman, untuk si nightmares-nya ini itu juga apa ya, bisa mewujudkan niat jahatnya ya teman ya. Jadi sebenarnya ya entah dia netral mungkin ya, mau dia juga ganggu mimpi orang ya kan, atau malah mewujudkan nightmares orang itu ya teman. Karena ini kan berarti ya ada ego, berarti ya ada juga seperti balas dendam juga gitu ya. Jadi masih ada campur sifat yang jahat juga nih dari sifat Tetsuya Fujimi. Jadi secara singkat ya, nightmares ini juga tujuannya ya teman-teman ya, untuk melayani dan mewujudkan keinginan terdalam dari setiap manusia, ataupun ya lebih tepatnya ya kalau sama Baku mah itu dia kan ngincar Baku ya teman-teman ya. Kenapa dia malah ngincar si Baku ya? Karena mau mewujudkan keinginan terdalam si Baku ya kan, sebagai sang pemilik mimpinya gitu. Dan kenapa malah nyerang si Baku teman, ya berarti itu bukan dari niat jahat atau keinginan terdalam dari si Baku ya kan, sebagai seorang agent. Karena agent sendiri itu adalah bagian dari lucid dream dia ya teman ya, bagian lucid dream dia yang mau menjadi agent mimpi ya teman ya. Sementara si neighbors itu dia kayak datang out of nowhere ya teman ya, jadi itu kayak untuk menginfiltrasi aja ya teman ya. Nah teman, untuk protect the VIP bride ya, ini yang pengantin VIP itu di episode 4 sampai 5 ya teman ya. Lagi di sini ada destroy the biological weapon. Senjata biologis ya teman. Ini cukup menarik nih, karena semua misinya ini kayaknya bakalan ada risk ya kan ya. Jadi ada juga mungkin para agent ini ya itu harus bekerjasama dengan orang yang jahat juga mungkin ya. Seperti ada escape with all the prisoners ya, berarti ini episode 8 sampai 9 berarti ya. Soalnya ini dari episode 4 sampai seterusnya itu udah mulai ya teman, daily missionnya dari seorang agent ini ya teman ya. Kenapa sih bilang udah dimulai? Ya karena sebelum tadi episode prolog dari 1 sampai 3 ya itu menjelaskan tentang konsep, tema mimpi, dan perbedaannya lah ya teman. Kalau Baku itu dia dikejar oleh nightmares itu karena ada yang mengganggu ya teman ya, momen lucid dream dia ya teman ya, momen kekuatan yang ia kendalikan. Kalau si Tetsuya ini dia memang sadar ya teman ya, atau mungkin dia lagi bermimpi, cuman dia nggak sadar kalau misalkan niat jahatnya itu malah seperti diwujudkan atau dilayani ya teman-teman ya oleh para nightmares ini, dan nightmaresnya ini malah berhasil keluar ke dunia nyata ya kan, jadi malah menyebarkan mimpi buruk itu ke semuanya ya teman-teman ya. Jadi dari situlah ya teman-teman ya, nightmares ini mengganggu semuanya ya teman-teman ya. Berikutnya ada prevent the meteor strike. Berarti ini kayaknya ini debutnya paradigma wonder nih ya teman, ataupun si gravity ya teman ya. Karena kalau meteor ini berarti ya ada yang gede ya, berarti ya betul-betul besar ya teman ya. Habis itu juga ada eliminate the enemy. Nah, eliminate the enemy ini apakah si Nox kah yang harus dikalahkan ya, atau jangan-jangan memang ada musuh kuat gitu ya, si Nightmares yang betul-betul kuat sekali gitu, jadi harus dituntaskan secara pasti juga gitu ya. Dan juga ini yang bisa menjadi kesimpulan juga ya teman ya, Baku ya teman pada dasarnya ya kan dia mau menghapus semua nightmares itu ya teman, atau menyingkirkan, atau ibaratnya tuh membuang lah ya teman mimpi buruk itu dari si sang pemimpi ini ya teman ya. Karena dari finishernya ya kan, yaitu Zetsu Impact Banish ya, ibaratnya tuh kayak prelude ya teman ya, kayak mengusir ya teman, mengusir nightmares. Sementara mungkin kata orang ya si Nox ya kan ya, itu katanya yang menjadi Nox Knight itu, atau nanti katanya menjadi kaum dari Hetsu itu, dia adalah destroy. Nah, destroy itu kan berarti menghancurkan ya teman ya. Karena kalau kita lihat juga ada pintu Kokoro Tabira itu ya teman ya. Ya katanya itu ada unsur cewek cowoknya ya teman. Cewek itu bagian atas, cowok bagian bawah gitu ya. Nah, itu mungkin ya bagian jenis kelaminnya aja gitu ya. Dan kenapa itu malah bisa berbahaya ya teman ya? Karena kalau sampai si nightmares-nya itu bisa hancur, ya ingat ya ini hancur, berarti bisa takutnya ya mengganggu mimpinya itu ya teman, bisa aja ya keinginannya hancur, trauma ya teman ya. Ini berarti ya kalau destroy berarti ya ikut trauma juga dong ya kan ya, berarti kayak nggak bisa punya impian lagi gitu mungkin ya, soalnya itu kan udah pasti sangat berbahaya ya teman ya.
Nah, berikutnya ada hack the cyber security. Wih, ini udah mulai hacking nih kan. Ini kayaknya bakal ada karakter baru ya teman ya. Ada detoxify the hazardous chemical. Oh, berarti ini kayak area terlarang ya teman ya. Area yang punya zat yang berbahaya gitu ya, zat kimia berbahaya gitu. Habis itu juga ada steal the slush fund. Ini berarti artinya tuh dana gelap ya teman. Ini entah maksudnya ke case yang lebih serius mungkin ya, entah ada mungkin nih saya bisa bayangkan tuh tentang apa ya, bagian perusahaan mungkin ya, atau bagian presiden atau direktur utama mungkin ya. Soalnya mungkin ada campur suap tangan mungkin, atau bagaimana ya teman, karena saya yakin di bagian ini mungkin akan lebih serius ya teman untuk apa namanya, still the slush fund ini teman. Jadi ini still maksudnya ya membawa kabur mungkin ya, atau mungkin seperti apa ya teman ya, kalian bisa jabarkan aja ya teman ya. Habis itu juga di sini ada decipher the code. Oh ini apa ya, kayak memecahkan kode-kode tertentu ya teman ya, decipher. Unik juga ya teman nama-namanya ya, atau menguraikan lah ya bahasanya ya. Infiltrate the core of global company. Oh, global company ya, berarti ini ada global company yang bermutu besar mungkin ya. Ini jangan-jangan company-nya si Nemo nih ya kan ya, atau jangan-jangan company-nya atau dari manajernya itu ya teman, jangan-jangan nanti fokusnya ke Minamina gitu ya. Soalnya kan global company ya teman ya. Siapa lagi kalau yang di sekitar situ ya kan, banyak iklan Nemo ya kan ya, banyak yang dipromosikan ya kan ya, mungkin akan berfokus ke Minami Yorozu ya teman ya, karena ya di episode 2 aja Minami udah kena ya teman ya untuk pengaruh dari Nightmares itu ya teman ya. Nah, habis itu juga di sini ada identify the fortress weak point. Oh, wow, ini kayaknya bakal seru nih kan, fortress coy. Meninta bakal ada dark door-nya ya teman-teman. Ini harusnya bisa nih ya teman-teman ya untuk kita lihat. Habis itu juga ada spread information that benefits all side. Oh, menyebarkan informasi yang dapat menguntungkan kita. Ini ada sedikit tricky ya teman-teman. Ini entah informasi apa ya, informasi rahasia kah, atau informasi yang bisa berada di pihak-pihak lain mungkin ya. Jadi ini juga bakalan seru nih kalau untuk di teliti ya teman-teman ya. Lalu ada escort the fugitive. Oh, ini katanya disuruh kawal ya kan, buronan fugitive ya teman ya. Berarti entah buronannya itu juga emang salah tangkap ya atau seperti apa ya teman, karena buronannya itu kan mungkin ada story yang cukup dark lah ya teman. Kita tahu nih, apa jangan-jangan buronannya itu juga baku ya, teori liar sedikit lah ya teman ya, atau jangan-jangan karakter yang ridernya itu ya teman, yang jadi ridernya ya. Kita lihat nanti. Ada clear out sniper. Oh, ini pastinya dark dead lagi ya teman ya. Ada recruit all collaborator. Oh, berarti ini apa namanya, ada kolaborasi ya teman, maksudnya ada supply ya teman, atau ada teman lah ya teman, atau mungkin entah orang dalam atau gimana gitu ya, kolaborator ya, jadi yang bisa ikut membantu lah ya teman. Ini jangan-jangan ada female rider nih di sini ya teman ya. Terus juga ada accomplish double intelligence. Oh, ini AI kah maksudnya ya, atau kecerdasan buatan tuh maksudnya gimana ya teman, tentang robot-robotan mungkin ya. Ada juga expose the traitor. Oh, oke. Jadi yang pengkhianat berarti ya, kita mengungkap si pengkhianat itu. Ini bakalan jadi hal yang cukup tricky lagi ya teman, karena ini kan lagi-lagi tentang agentnya itu ya teman ya. Terus juga ada develop the nano machine. Wow, ada ini nih tentang machinery ya teman ya. Ada intercept the transmission. Oh, ini ya, menekel atau kayak menyangkal transmisi itu ya teman, entah transmisi data atau transmisi yang mana ya teman ya. Ada analyze the surveillance camera footage. Oh, menganalisa ya kamera footage atau rekaman video ya teman ya. Ada juga analyze the recording. Wah, cukup banyak ya. Dua lainnya di sini ada hack the password ya, dan juga ada ini ya apa, masih nggak jelas ya teman, tapi di belakangnya tuh confidential message ya. Ini mungkin pesan rahasia entah gimana ya teman ya. Jadi sepertinya untuk misi-misi yang akan dikerjakan oleh agent ini ya mungkin
ada lah ya kan agent lain yang membantu ya teman ya. Mungkin nggak cuma Bakuyorozu doang kan ya, nanti kelengker mungkin ya si Bakuyorozu ya kan. Tapi kalau emang bakunya itu emang julukannya sesuai kan ya, Muteki no Agent ya, itu jadi poin plus ya teman. Kalau emang julukan Muteki no Agentnya itu bisa diwujudkan nih ya, itu jadi poin plus utama dari Count Zetsu ya teman, karena pastinya sudah terwujud. Nah, di sini ada si Bakuyorozu ya temennya yang lagi jatuh ikan dari atas. Nah, ini berarti mimpi jatuh ya temennya, kayak oh jatuh gitu ya. Jadi dari atas gitu ya kan langsung ke tempat tidur. Nah, ini juga ada hal yang cukup menarik nih. Apakah ya lagi-lagi dari era Reiwa, entah ini dari Yuya doang ya atau jangan-jangan semua era Reiwa ya, itu openingnya sampai nge-spoiler plotnya ya teman ya. Jadi jangan-jangan ya bagian sini Baku nih bisa memiliki apa ya, tempatnya sendiri ya teman ya. Entah ini efek dari dia selalu lucid dream itu ya teman, jadi dia susah untuk ngendaliin mana dunia nyata mana dunia fiksi ya teman ya. Jadi bisa aja dia juga entah terjebak di dalam situ ya teman ya, entah terjebak ataupun bisa looping ya teman ya. Jadi dia juga berada di dalam ruangan itu. Nah, di sini ada penggambaran yang cukup apa ya, cukup menarik ya teman ya. Dari si Nemu ya kan ya, ini seperti divisualkan ya. Ini kayaknya juga visualnya itu seperti ada bagian dari mimpinya ya teman ya. Jadi semua orang-orang yang ada di bioskop itu menonton si Nemu ya. Ini juga bisa bilang menjadi kayak yang diipi-ipikan kan, jadi kayak wah bisa nemu Nemu nih kan ya, ketemu Nemu dalam mimpi ya teman ya. Jadi ini juga seperti orang yang kita lihat apa namanya di mimpi itu pun juga bisa diwujudkan lah ya teman ya, karena juga di bagian ini ya itu kan memang sudah banyak ya teman tuh iklannya ya kan. Si Nemu ini udah kayak bintang iklan di dua dunia berarti ya, dunia nyata dan juga dunia mimpi. Kalian bayangin ya teman, semua advertisement ya temennya semuanya ada di situ tuh, sampai mereka berebut ya teman untuk ketemu sama Nemu ya kan, dan juga sampai di sini Nemu dah tuh ya kan. Nemunya udah style kayak Michael Jackson gini ya temennya, atau kayak pesulap gini ya temennya. Jadi di sini juga apa ya, berarti Nemu ini udah ada di dalam hati dia ya temennya. Mungkin juga semua orang memimpikan si Nemu-chan ini ya temennya, karena yang saya bilang tadi ini tuh apa ya, perannya 11-12 kayak Sumuri ya temennya, netral ya. Tapi netralnya Nemu ini memang betul-betul netral ya, kayak ngikutin apa yang ada dalam mimpi dia ya teman. Contoh kalau yang saya bilang tadi teman, si Nemu ini dia mengikuti yang mimpinya itu kan sebagai polisi satu hari ya temennya. Namun pada faktanya ya temennya, yang dijadikan sang pemimpi itu ya kan ya, atau yang tuannya ini ya kan, malah seperti berbalik ya temennya. Kalau kita perhitung lagi ya temennya, Baku sama Fujimi itu sama-sama membuktikan sesuatu ya kan. Kalau Baku tuh mau berguna dengan orang lain gitu ya, kalau Fujimi itu dengan kasus black case-nya. Perbedaannya kalau Baku tuh melawan balik si mimpi dari yang Baku ini ya temennya. Mimpinya tuh positif, bahkan ya dia mau lebih berguna gitu ya, dan upayakan dia tuh bisa menyelamatkan dunia gitu. Dan itu yang mau dilawan ya kan sama Nightmares. Kalau si Tetsuya ya kan, itu dia malah bukan nggak ada lucid dreamnya ya teman. Kalau Baku kan jelas tuh ada lucid dream, dia malah seperti ya itu keinginannya itu betul-betul apa ya, mau diwujudkan sama Regnernya gitu ya. Jadi kalau berkaca ke teorinya Sigmund Freud ya teman, mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari id, ego, dan super ego ya teman ya. Kalau ego itu ID atau id itu adalah keinginan, ego itu adalah alat pemuas, dan super ego adalah norma moral yang menjaga agar ego tetap berjalan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Nah, id ini tuh kalau ditekankan ya bisa masuk ke alam bawah sadar. Kalau di Tetsuya ya, itu dia mungkin merasa kecewa atas apa yang kepolisian lakukan kepadanya gitu ya, mungkin karena skeptis ya temennya, idnya tuh bergolak gitu ya, atau bergejolak. Namun karena super egonya berhasil menahan itu, dia bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Nah, dia juga sebenarnya kan nggak bisa kan yang daliinnya ya temennya. Jadi dari situ ada ego ya temennya. Di sana it dapat dikeluarkan. Sebenarnya dia juga tidak sadar dalam hati kecilnya itu, dia tidak mau ada hal itu terjadi ya temennya. Jadi seperti itu ya teman. Nah, ini juga bagus ya teman ya. Jadi dari sini kan ada si Baku yang meletakkan bunga ya teman tuh, kayak kasih bunga ke Nemu ya teman ya. Terus muncul visual seperti ini.
Gila, ini visualnya cukup menarik ya teman ya. Karena ini juga dari bunga kan terus kayak terpecah gitu ya si nemunya ya. Ini kalau kita sedikit cari tahu ya teman, ini mungkin kita pakai kiasannya tuh bunga tidur ya teman ya. Maksudnya adalah ya kita bisa bermimpi ya kan, bergantung kepada konteks mimpi yang kita alami ya teman ya. Bisa berupa pertanda spiritual, kabar baik ataupun kabar buruk ya, cerminan emosi, atau bahkan pesannya menuntut untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata, dalam artian ya di alam bawah sadar kita ya. Itu sebenarnya kita menyimpan ingatan buruk ya teman ya. Maksudnya ingatan buruk atau ingatan baik itu juga kita sebenarnya nggak bisa melupakan itu ya teman ya, karena udah tersimpan di dalam alam bawah sadar kita ya teman. Tapi ya kalau case-nya di sini ya entah main multiverse lagi mungkin ya. Soalnya bisa dibilang ya seperti yang di episode 4 ya teman ya. Ada kayak pengantin VIP-nya itu dia seperti ada entah satu atau dua pemimpi berarti ya, antara ada dua pemimpi atau si pemimpi ya pengantin cewek ini itu kayak didatangin sama orang yang bisa masuk ke mimpi dia ya teman ya. Jadi kayak orangnya itu bisa masuk ke mimpi dari pengantin cewek itu ya teman, si IP-nya itu. Entah maksudnya apa mungkin dia juga menjadi penghalang ya teman ya. Karena kita lihat juga teman pada saat pintunya itu dibuka ya teman dari si Miyuki itu juga bisa dibilang ya bukan hal yang kayak kalau di episode 2 atau 3 kan itu kayak keluar ledakan duar gitu ya, atau yang buruk lah gitu ya, kayak apa kemungkinan terburuknya lah ya teman. Ini lebih ke kayak kemungkinan bisa baik bisa buruk ya teman ya, karena ini juga seperti muncul orang atau kebimbangan ya teman ya. Jadi yang cowok yang ia nikahi pun juga belum tentu betul ya berarti ya, kayak orang kaya ya kan atau orang VIP ya kan ya. Soalnya juga si IP ini kan katakan teman dekat ya teman ya, jadi kayak udah apa namanya rumahnya kan deket gitu ya, jadi kayak dia mau coba untuk bertemu dengan si Miyuki itu kan, atau memantau lah ya teman ya. Bahkan ya si cowoknya itu juga kayak berada di bawah ya temannya, beda sama si Miyuki yang ada di atas ya kan, di dunia terbalik itu ya kan ya. Berarti di situ ya si Miyuki-nya ya temannya yang mungkin seperti berada di dalam pengaruh si nightmares-nya itu ya temannya. Kalau si Baku itu melawan si Tetsuya itu demi adanya jahat, nah si Miyuki ini tuh ada yang ingin ia mau lakukan ya temannya. Jadi kayak ada yang mau ia lakukan, jadi entah nightmares itu mau coba untuk mewujudkan apa yang ia mau ya temannya, bukan berdasarkan niat jahat mungkin ya, tapi karena dia mau melengkapi mungkin ya, melengkapi kehidupan dia berarti ya. Jadi kayak membayangkan ya kan kalau kehidupannya tuh kaya ataupun punya hal-hal yang mewah gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu ya berarti ya antara ada egonya mungkin ya, jadi seperti diwujudkan dengan ya teror-teror seperti inilah ya teman ya. Terus juga lanjut teman, ada si Nox ya teman ya, dari 2 bulan ini. Jadi ini bulan si nightmares dan juga bulan yang masih normal lah ya teman, jadi kayak apa namanya masih dalam dunia mimpi gitu ya. Nah habis itu juga di sini tuh ya kan ada bagian yang ini keren juga ya teman, kayak pintu kemana sajanya itu ya teman ya, kayak apa namanya kayak simbol salju gitu ya teman ya. Jadi ini juga pintu kemana saja ya, berarti ya sama aja kayak pintu atau akses pertama ya, akses awal itu kita menuju ke mimpi apapun ya teman, yang saya bilang tadi ikannya ada REM, mimpi rapid eye movement ya teman ya. Jadi sedikit info aja ya teman ya, kalau untuk REM ini bisa juga ada REM rebound. Nah REM rebound ini kenapa sih bisa kayak itu ya kan, jadi ini tuh seperti ada kondisi saat otak langsung masuk ke fase mimpi lebih cepat dari biasanya gitu. Jadi biasanya kan ada berapa jam gitu, kalau kurang tidur otak mengejar ketertinggalan ya kan, jadi bukan FOMO ya teman, tapi ini lebih ke kayak dia mau coba mencocokkan transmisi, ibaratnya mencocokkan bagian otaknya itu dengan si keinginan dari orang yang lagi tidur ini ya teman ya. Jadi ya kurang tidur berkepanjangan, stres atau kalian ekstrim ya kan, gangguan tidur atau insomnia ya teman, dan kan berarti mendadak dari obat tidur atau alkohol. Jadi seperti itu ya teman, karena tipsnya kan itu bisa tidur cukup ya kan, menghindari begadang, rutinitas tidur ya kan, dan kurangi konsumsi kafein. Terus juga ada stage-nya ya teman ya, bagian tidurnya kan, jadi ada siklus 1,
2 sampai 5 ya teman ya. Lalu untuk bagian fase REM-nya ada stage 1 sampai stage 4 ya teman ya. Jadi ini juga datanya cukup menarik ya teman ya, karena untuk siklus tidurnya itu juga cukup banyak ya teman ya. Jadi dari siklusnya ada 5 ya kan, ada 4 tahap berarti ya. Wah, menarik nih. Nah, uniknya teman di sini udah muncul ya teman title-nya tapi di tengah ya. Jadi biasanya kan title tuh ada di awal ya. Itu juga cukup menarik ya teman, karena biasanya kan ada di awal atau di akhir ya. Jadi sama kayak misalnya di Kids ya teman, itu kan title-nya kan ada di akhir. Ini ada di tengah ya, bahkan mau ke ref ya teman ya. Jadi kayak na na na, bagian sini nih kan muncul ya teman ya. Dan juga pastinya setelah itu kita lihat ya teman. Nah, habis title, nah di sini bagian refleksi mereka ya kan yang ada di dalam mimpi ya teman ya. Jadi bagian mimpi ini juga jadi sorotan utamanya ya teman ya, karena ya dari situ kita juga bisa lihat bagaimana refleksi mimpi masing-masing ya teman ya. Dari situ ya kan ya Baku, Minami, Nagumo Naska dan juga Tetsuya Fujimi ya kan, itu dapat semuanya ya teman ya. Jadi entah Bani bilang ini berarti 4 orang ini akan jadi rider, nggak tahu ya teman ya. Kalaupun Nemu nanti entah jadi rider ya entah seperti apa ya teman ya, karena kalaupun dari keempat atau Nemu sekalipun jadi rider ya, itu entah seperti apa ya kan, entah bagus ya penerapannya atau malah maksa ya teman ya. Soalnya ya nggak mungkin dong ya kan kayak ulangin formula Kids kan ya. Kalau Kids mah itu temanya kan Battle Royale ya teman ya, pasti banyak ya kan untuk pengguna ridernya gitu. Jadi di sini juga semakin banyak ya teman. Nah, habis itu juga masuk ke matanya Baku ya kan, muncul nih beltnya si Zetsu Driver. Nah, terlihat juga teman di sini beltnya ada di dalam ruangan juga ya teman, entah ini ruangannya dari code kah ya kan, kayak dari tempat penyimpanan dari si code-nya itu, atau ini dari alam bawah sadarnya juga mungkin ya, alam bawah sadar atau mungkin tempat dalam hatinya dari si Baku Yorozu juga ya teman ya. Jadi inilah yang tadi teman. Nah, bagian kupu-kupu ini nih ya kan dari sorotan utamanya ya teman, yang saya kita bahas juga bagian kebebasan, dan juga kupu-kupu ini ya berarti bagian dari bagaimana ya orang itu juga bisa terbebas ya teman. Jadi maknanya juga banyak ya teman dari kupu-kupu ini. Saya udah sering bahas ya teman ya di pembahasan episode. Nanti pas jeda episode saya akan coba bahas lagi ya teman untuk teori mimpi ya teman ya. Dan ada teman karena ini bisa recap juga ya teman, bisa panjang nih ya teman untuk teori mimpinya ya teman. Jadi ini kita bahas openingnya kan, visualnya ya kan ya. Untuk pembahasan berikutnya ya kan setelah jeda episode ya kan, nanti episode 9 10 berarti di tadi kan berarti libur ya teman ya. Nah, habis itu muncul nih kan pertarungannya ya kan, Zetsu ya kan, ini dari form physical impact, long stream, recovery sampai paradigma. Nah, ini ada si paradigma yang menghadapi satu shadow nih teman. Nah, ini sepertinya plot lain ya teman ya, plot dari si Zetsu ngadapin Dark Rider-nya nih ya kan ya. Mungkin ini juga banyak bilang kayak si Zetsu atau nggak kayak Yetsu ya teman ya. Jadi entah ini adalah bagian sisi lain ya teman dari lucid nightmare berarti ya. Jadi lucid nightmare-nya itu bisa menghasilkan ya, kalau misalkan udah udah jadi ketakutan berlebih atau mungkin ada takarannya ya kan, atau yang udah cukup nih ya kan ya, ngebentuk si rider ini ya teman ya. Entah ini namanya tuh Dark Zetsu mungkin namanya ya. Jadi wah, berwarna hitam ya teman ya. Jadi ini seperti apa ya kan plotnya ya. Soalnya ini juga bikin penasaran ya teman ya untuk plot-plot yang akan terjadi di kedepannya ya teman. Oh, gokil banget nih. Nah, juga di sini ada momen ya kan di mana kabutnya itu seperti menutupi ya teman. Nah, ini berbeda loh ya teman ya. Soalnya kalau yang momen ini itu tuh harusnya ya teman ya, kalau emang ini tuh ada di dunia nyata ya kan ya, berarti itu ada markasnya dong ya kan ya. Ada markasnya di dunia nyata juga gitu. Masalahnya ini tuh markasnya tuh di mimpi ya teman ya. Yang berarti ini juga ada di akses yang berbeda ya kan. Tapi karena ada akses dark ini ya teman, ini berarti bukan nightmare ya teman ya, ini tuh kayak entitas lain ya teman ya, kayak ada sesuatu ya kan yang betul-betul besar ya teman ya. Mungkin ini adalah lucid nightmares-nya ya teman, yang kayak tingkat tertinggi ya kan dari si mimpi buruknya itu. Ada yang bilang juga kalau mungkin adalah tingkatan lain ya teman, atau mungkin paling buruknya dari nightmares itu adalah night terror ya. Jadi
bisa bilang juga di luar dari penyakit mungkin insomnia atau semacamnya gitu ya, ada namanya night terror ya teman-teman ya. Singkatnya ya itu berarti di luar dari jangkauan kita berarti ya, gangguan tidur yang membuat kalian itu bisa terbangun sebagian dan mengalami gejala ketakutan dan panik ya teman-teman ya. Berarti bisa dibilang ya bangun dari tempat tidur atau mungkin sleepwalking ya, ataupun sleep paralysis mungkin bahasanya ya. Ini koreksi aja ya teman ya, koreksi kalau ada yang salah ya kan untuk teori-teori ini ya teman, karena pastinya ini saya juga masih belajar ya teman tentang mimpi-mimpi ini teman, karena dari Zetsu ini juga kita bisa mengetahui nih kan ya, mimpi itu ada banyak loh berarti ya. Terus juga pastinya kan dari usia muda mungkin ada lah ya kan ya, selalu mendapatkan nightmares ataupun ya kita juga bisa lihat kan ya mimpi lain gitu ya selain nightmares juga gitu. Ada namanya itu daydream ya. Daydream ini ya berarti pikiran untuk seseorang menggembara atau tenggelam dalam fantasi yang tidak terkait dengan situasi saat ini ya teman. Jadi bisa mengatasi kebosanan atau relaksasi ya teman ya. Jadi daydream ini juga apa ya, ada momen yang lain juga ya teman-teman, yaitu maladaptive daydreaming ya, kondisi ketika seseorang menghabiskan waktu yang berlebihan untuk berkhayal dan tenggelam dalam dunia imajinasi yang kompleks sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari, pekerjaan serta hubungan sosial. Nah ini juga ya teman akan berdampak ke baku mungkin ya. Takutnya kalau dia udah bisa pakai lucid dreamnya dia malah kesenangan ya kan, entah dari looping ya. Jadi semakin banyak ya teman yang bisa kita ulik ya kan untuk teori-teori ini. Nah ini juga baku ya kan, katanya ada yang sus nih kan, apa si zero nya ya temennya. Nah ini ada mata nih ya kan, ini mata siapa ini saya nggak tahu ya temennya, apa matanya si Yetsu Nox ya temennya, atau mungkin ini adalah matanya dari apa ya, dari teror itu ya temennya, karena kan yang sebelah tadi teman ada night terror ya teman, kayak teror dalam mimpi kita ya teman ya. Jadi dari mata itu juga gila serem coy ya. Ini matanya itu juga membuka akses lain ya teman ya, dari mata itu ya kan, dari kayak buat sud ya teman ya. Kalau kan tahu nih maksud dari mata itu apa ya, komen bawah ya teman, soalnya entah ini efek dari mimpi buruk ya kan, mata kita jadi kayak apa ya, mungkin ketakutan ya kan, jadi kayak mata merahnya tuh bukan merah habis nangis atau apa ya kan, tapi kayak merahnya ketakutan ya teman ya. Jadi wah banyak ya teman teorinya ya. Nah di bagian ini juga bisa banyak nih teorinya ya teman ya, dari si Nox dan juga si Nemu. Nah jadi bagian ini juga banyak nih yang berteori ya teman ya. Ada yang bilang ya Nox itu adalah Nemu ya. Jadi banyak bilang Nox itu kayak wujud nightmares-nya, atau katanya itulah kakak adik ya teman ya. Jadi Nemu itu kayak wujud apa ya, wujud mimpinya lah ya teman, atau wujud dari entitas yang memang diciptakannya untuk bisa berada di dalam mimpi-mimpi orang tersebut lah ya teman ya. Kalau si Nox itu adalah wujud dari nightmares-nya dari Nemu katanya. Kalau ini mungkin masih kurang yakin ya teman ya. Ada juga yang bilang ya kalau Nox itu adalah perwujudan nightmares-nya Nemu ya kan, yang kayak tadi ya teman. Nox itu adalah Nemu itu sendiri ya, itu masih teori liar ya teman ya. Dan juga katanya adalah Nox itu adalah entitas yang keberadaannya itu membawa nightmares, kalau Nemu itu sebaliknya. Nah berarti Nemu tuh membawa lucid dream berarti ya, kalau Nox kan membawa nightmares gitu ya. Kalau Nemu juga katanya kayak kan Nemuri Hime ya kan, atau putri tidur ya temen ya. Kalau si Nox tuh kayak pangerannya ya kan ya, kayak itulah ya. Jadi kuncinya ada di Nemu ya, lagi ya temen ya. Kalau era Rewa nih kayaknya Kid sama apa Zetsu kayaknya Sumuri sama Nemu nih dari kunci utamanya ya temen ya. Teorinya tuh dari heroinnya ya teman. Waduh luar biasa ya teman. Dan benar juga Nox tuh simbol bergadang, Nemu itu simbol tidur pas waktunya. Wah oke. Jadi ya banyak juga kan kesimpulannya tuh Nox itu mimpi buruknya, ya kan Nemo tuh mimpi indahnya gitu ya. Terus juga ada yang bilang Nemo ini adalah mimpi buruknya Baku. Waduh, berarti kayak yang udah dilibatkan kan Baku nih untuk dari ini dari itu ya kan, jadi ya bagian dari mimpi buruknya ya temennya. Waduh luar biasa ini ya. Terus juga ada yang bilang Nemo itu adalah agent zero yang nggak bisa balik ke tubuh aslinya, dan juga cuma bisa kontak ke Baku lewat mimpi. Kalau Nox itu adalah agent sebelum Seven. Nah agent
X ya teman, kan kalau yang saya pikirkan ada Nox nomor 10 ya teman, berarti agent 10 berarti ya. Jadi mungkin ada 5 agent lagi yang seperti Nox, mungkin ya tidak cocok dengan si Zetsu Driver ini yang punya kekuatan Dream dan juga Lucid Dream itu ya teman ya. Wah, luar biasa nih ya teman ya. Dan banyak juga kalau Nox itu membangunkan Nemo yang koma dan terjebak di dunia mimpi. Waduh, luar biasa ya teman. Antara itu ya kan, atau ya seperti di awal tadi kan ya, Nox itu terperangkap dalam dunia mimpi. Wah, jadi dia juga sebagai anomali lah ya teman, yang membawa dampak buruk ya kan bagi mimpi para manusia itu ya teman ya. Dan juga sayang itu teman, nah ini juga menarik ya teman. Nah ini bagian mereka yang jadi besar ini juga nge-spoiler loh ya teman ya, bagian plot utamanya ya teman ya. Ini si Nox ngapain di sini ya teman, kayak dari teman berarti ya, entah seperti apa ya teman untuk penerapannya. Apakah mungkin dia juga bisa diselamatkan ya teman ya. Nah, kalau bisa diselamatkan, apa mungkin ya Nox yang kita lihat di awal-awal ini ya kan, itu adalah bagian yang gentayangannya itu ya teman ya, yang selalu ia menjadi bagian mimpi buruknya. Jadi ia bisa dikalahkan kan wujud Nightmares-nya itu ya. Terus juga wujud Nox Knight-nya itu berarti apakah dia dari apa namanya, wujud pahlawannya ya teman ya, bilang gitu ya temannya, atau mungkin teori lainnya ya bisa lain lagi ya teman ya. Jadi bagi ini jika kita penasaran nih bagaimana pertobatan atau momen si Nox itu jadi baik ya teman, waduh penasaran nih. Nah ini juga ada 4 gambar nih ya teman, kalian bisa tebak ini bunga apa ya teman. Ini bunga merah ini ya teman ya, jadi kayak satu betul-betul malam juga ya teman. Nah, pas cari tahu teman, ternyata ini adalah bunga red spider lily ya teman, atau bunga higanbana, atau nama lainnya adalah bunga licorice ya teman ya. Kalau makna terdalamnya ini bisa berarti perpisahan atau selamat tinggal, dan ini menuju perjalanan ke alam baka ya teman. Waduh, ini bisa kayak gini ya teman untuk momennya ya. Jadi bisa aja ada momen menuju ke tempat ini ya teman ya. Ini kalau di King Ojek tuh ada hakabaka ya berarti ya. Jadi bisa seperti ini, berarti gila sekali ya teman ya. Ada bunga red spider lily ini ya teman ya. Jadi maknanya juga cukup dalam loh ya berarti ya. Nah habis itu juga ini juga keren ya teman ya, si Zetsuna tuh muncul dari seluruh pintu ya teman tuh. Dan juga di sini dia lagi naik motor ya kan, tuh ada captionnya juga. Gila, ini teorinya mantap-mantap semua ya teman tuh, lagi aksi. Nah ini nih yang rame ya teman ya. Ada yang bilang di bagian atas itu ya kan, di bagian ini nih, yang atas ini itu adalah Bundaran HI di Jakarta ya teman ya. Ini banyak bilang juga, wah ini ada Indonesia coy ya. Pas saya mikir, loh kok Indonesia, ternyata pas lihat di atas layar itu, oh ternyata iya ya, itu Bundaran HI ya teman ya. Jadi entah tuh itu kepikiran ya kan, kayak Bundaran HI kan bentuknya miring gitu ya kan ya. Jadi wah ini kita pakai ini nih ya kan ya, di sana tuh untuk Zetsu Driver ya, nggak tahu lah ya teman ya. Jadi di sini juga cukup menarik ya teman, karena ini betul-betul pas cek gambar itu betul-betul Bundaran HI ya teman di Jakarta. Itu ya di samping kita juga bisa tahu ya teman, kalau Zetsu dan lain-lainnya kan itu datang ke Indonesia ya teman ya untuk acara ya teman ya. Tapi kita juga nggak nyangka ya teman, ternyata Toei juga bisa masukin hal seperti ini ya teman di opening ya teman ya. Jadi pastinya semakin mantap. Nah habis itu pas ditembak gitu ya teman, ini berarti dia Baku ini menembak kupu-kupu. Nah maksudnya apa teman? Berarti ini entah seperti menghancurkan apa ya dari mimpi itu mungkin ya. Jadi seperti ada spiritual ataupun bagian yang akan tumbuh ya teman dari salah satu mimpi itu ya temannya. Berarti ya Nightmares itu bisa dikalahkan ya teman, tanpa harus menunggu ia bisa tumbuh sampai ke dunia nyata ya kan, kayak case-nya dari Tetsuya Fujimi itu ya teman ya. Jadi ini menarik ya teman. Nah habis itu ini adalah flashback di episode 4-nya ya teman ya. Nah ini tuh flashback tentang VIP Bride-nya itu, berarti setiap case ini ya itu adalah penyelesaian apa namanya ya, harus diselesaikan ya kan oleh si agent ini kan. Nanti setelah case ini berarti di episode 6 berarti ya, itu muncul tuh ya kan recapan case yang akan dikerjakan dengan oleh si agent Baku ini ya teman ya. Nah habis itu baru dia terbangun dalam mimpi ya, maksudnya terbangun dari mimpi dia ya teman, kayak bangun ke dunia nyata ya teman ya. Nah dilihat juga itu ruangannya merah.
Nah, maksudnya apa teman ya? Ruangannya merah, ya kan ya? Ini betul merah ya teman, bukan kayak ruangannya tuh gelap ya kan pas lihat gitu, enggak. Merah ya teman ya. Ini maksudnya apa ya teman? Kayak dia tuh mungkin bisa menuju ke bisa melihat ya teman untuk nightmares-nya itu yang betul-betul nyata mungkin ya. Jadi seperti itu ya teman. Wah, gokil banget nih. Nah, kita telah sedikit teman untuk lirik dari Visions ini ya teman ya. Jadi bisa bilang itu adalah menjadi misi ya teman, entah itu keberuntungan ataupun kemalangan ya. Dia akan terus mengalir ya kan seperti udara ya teman ya. Ambisi liar bahkan perubahan yang tiba-tiba dan drastis seperti terasa mudah ya teman ya. Yang diinginkan ya hanya kesempatan untuk menunjukkan jiwa dia itu muak dengan semua keajaiban itu ya, berarti keajaiban entah seperti ingin ya capai atau mungkin diwujudkan sama nightmares itu ya teman ya. Ini wujudku dengan mantra yang dibatalkan, tetaplah rendah. Maksudnya mungkin mantra yang ia datangkan itu juga mungkin tetaplah, mungkin maksudnya bukan mantra ya teman, tapi apa yang ia lakukan dan prosesnya itu mungkin terasa kayak masih kurang gitu ya, dan datang mengetuk semua cerita yang udah kian selesai gitu ya. Tarik keberuntungan untuk berdansa. Jadi aku siap untuk pergi. Oh, masa depan berubah. Aku tak terkalahkan dalam pikiranku yang terjaga. Oh, oke. Beri aku kejutan ke hati yang paling dalam. Bahkan cerita baru mulai lagi nih. Hal-hal yang berharga. Kalahkan masa lalumu. Baik saat tidur atau terjaga. Berkendara begitu cepat. Mengaum sekarang. Atau mungkin kayak bangkit lah ya temen ya. Nah ini yang tadi ya. Hal-hal yang berharga. Satu, ya kan ya. Kalahkan masa lalu, ya kan. Cita-cita baru mulai lagi. Ya berarti ini sama aja kayak yang menyimpan semua hal berharga itu dalam alam bawah sadar dia. Mengalahkan berarti bukan berarti masa lalu itu tidak bisa hilang ya teman, tapi ada di dalam alam bawah sadar ya teman ya. Cuman yang akan menjadi bagian nightmares-nya itu yang ada di dalam masa lalu dari si orang yang memimpikan itu ya teman ya. Terus juga menghancurkan hati, bahkan saat aku akan hancur mulai lagi, jalan tanpa akhir, kalahkan masa lalumu, bahkan melalui angin yang berkendara begitu cepat itu, jangan pernah mundur. Garis awal memanggilku. Oh, ini berarti permulaan ya teman ya. Hati seseorang terperangkap dalam kegelapan. Misteri terbesar adalah bawah sadar. Mulailah cerita barumu. Bukan siapa-siapa, tapi aku akan memindai hatimu. Wow, oke. Jadi apa namanya, cerita baru ya teman ya. Jadi apakah aliran di sana cukup dingin? Wow. Garis awal memanggilku, tak ada ampun dari gelap atau terang. Wah, oke, berarti yin dan yang ya teman ya. Ini mimpi buruk, bermimpilah seperti apa yang aku inginkan. Capai batas dalam zona itu. Mulailah hidupmu yang baru. Di dunia yang aku dambakan, selaraskan dan beranikan diri. Ini yang harus dilanjutkan. Jadilah kenyataan, jadilah yang terbaik. Oh, oke. Wah, ini menarik sekali ya teman, karena apa ya, bagian yang disorot itu ya pasti bisa di kesimpulannya itu berarti dari masa lalu dan juga apa yang ia lakukan itu ya tetap maju ya teman ya. Kayak mungkin ia bisa mengalahkan masa lalu, tapi masa lalu itu juga tetap ada di dalam alam bawah sadar ya teman. Pemikirannya tuh ya bisa aja ya kan, bisa ia dibangunkan lagi ya teman. Jadi kayak ya ada yang terlelap ya teman. Masa lalu itu ibaratnya ya suatu entitas yang tertidur ya teman. Jadi itu sebuah pasti akan dibangunkan lagi ya kan, karena ia mengingat itu ya teman, yang memimpikan itu ya. Jadi bisa apa namanya, sampai batasnya gitu ya, sampai ada harmonisasi dan semacamnya ya teman. Wah, oke. Oke teman, di pembahasan kita untuk opening kali ini teman, kalau ada yang salah ataupun mau koreksi ya teman pembahasan tadi, komen bawah aja ya teman, saya terima untuk pendapat atau masukan kalian ya teman ya. Dan jangan lupa komen hal-hal pentingnya ya teman. Oke, sampai teman pembahasan kita di next video. Oke, good night. Thank you.